Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Mas Dul Setiawan, yang kedua ada Mas Said Rahmandani, yang ketiga ada Mbak Lili Fitriani, yang keempat ada Mas Doni Fitrianto, dan yang kelima ada Mas Dito Nurfian Putra. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam video kali ini kami akan mendemonstrasikan dan mensimulasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami di mata kuliah praktikum algoritma dan bahasa pemrograman. Nah, di kesempatan kali ini kami membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi penjualan, yang dimana sebelumnya kami akan menjelaskan dulu bahwa program yang digunakan ini memiliki sistem atau sifat program akan terus berjalan sampai pengguna menekan tidak, sehingga program ini menggunakan fungsi perulangan, atau jika di dalam Python kita menerapkan perintah while true seperti ini. Nah, sampai kondisinya false atau perulangan dihentikan, maka perulangan akan berhenti. Bila tidak, akan terus berlanjut sampai ada trigger untuk memberhentikan perulangan ini. Oke, langsung saja. Sebelum itu kita pertama kali menuliskan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk program pada aplikasi ini. Yang pertama ada variabel total, yaitu untuk menjadikan sebuah parameter untuk menjumlahkan semua barang yang sudah dibeli, lalu akan semua akan diakumulasikan dan ditambahkan dengan fungsi integer. Yang kedua ada variabel barang, dan ketiga ada variabel harga, yang masing-masing ini mempunyai fungsi sesuai dengan apa yang ditujukan atau sesuai yang difungsikan. Yang kedua ada perintah while true. Nah, di while true ini pertama kali kita membuat list barang yang akan ditampilkan atau terdisplay di program simulasi. Nah, kami menggunakan perintah print ini untuk menampilkan barang-barang tersebut serta harganya. Nah, di dalam perintah ini kami juga menerapkan ada fungsi /n ini berfungsi untuk membuat baris baru, sehingga antara judul dan ini list barang ini bisa istilahnya bisa terpisah. Yang kedua ada fungsi /t ini adalah fungsi tab, yaitu untuk agar nama barang dan harga barang ini tersusun rapi batasnya, sehingga akan tersusun secara lurus jika disimulasikan. Nah, terus masih dalam proses perulangan ini, di dalamnya kita menambahkan input kode atau untuk mengidentifikasi nama barang dengan variabel kode yang telah dibuat ini, dan ini akan ditampung sebagai integer. Nah, integer ini sehingga jika kita menggunakan integer, jika kita menginputkan kode ini akan dikonversi menjadi integer. Nah, setelah membuat variabel ini, lalu kita menggunakan pada masing-masing barang ini, kita menggunakan fungsi if atau perintah jika. Jika kode sama dengan 1, maka akan tampil sesuai dengan nama barang dan harga barangnya. Nah, di sini
kami juga menggunakan fungsi append ini. Fungsi append ini berfungsi sebagai untuk menampilkan list-list yang telah dibeli. Nah, untuk menambahkan satu item ke daftar yang ada. Lalu setiap ada pemilihan barang, maka ditambahkan fungsi total yang awalnya 0. Kita tambahkan dengan harga atau itemnya ini. Yang kedua, ada fungsi untuk list-list barang berikutnya, kita menggunakan fungsi elif sampai ke barang terakhir, yaitu barang ke-10. Nah, jika misal kita memasukkan kodenya tidak sesuai, maka kita juga menginputkan sebuah fungsi atau perintah, yaitu perintah else. Ini akan memunculkan pesan kode tidak sesuai di dalam simulasi jika kode yang diinputkan ini tidak terakumulasi atau tertampil di sini. Nah, ini kan kodenya dari 1 sampai 10. Nah, jika selain itu maka akan tampil kode tidak sesuai. Nah, seperti yang dikatakan tadi, perulangan ini merupakan sebuah fungsi yang berhenti saat ada trigger atau saat kita menekan tombol tidak, sehingga kita perlu membuat opsi lanjutan, yaitu opsi lanjutan belanja antara ya atau tidak. Nah, di sini kita juga membuat ini. Nah, jika misal ada fungsi jika lanjut, maka jika menekan tidak, maka perintah akan break atau berhenti, lalu keluar dari perulangan, lalu masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah perhitungan. Dan apabila jika ingin lanjut belanja, kita menekan Y, maka program perulangan akan terus berlanjut sampai kita menekan tidak. Nah, apabila kita misal sudah selesai berbelanja, maka kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu ini akan menampilkan harga barang yang ingin dibeli. Ini akan tampil di variabel barang ini. Yang kedua ada menampilkan harga barang per item yang telah diakumulasi atau ditotalkan dengan variabel harga ini. Yang ketiga ada total yang harus dibayar, itu akan tampil di total ini. Nah, untuk perhitungannya yaitu kita memasukkan variabel uang dengan integer juga. Nah, ada 3 fungsi lagi di sini. Apabila if atau kita menggunakan jika, perintah jika ini, jika uang lebih dari totalnya, maka logikanya uang akan tersisa dan akan tampil di kembalian di sini, akan tampil di fungsi ini. Lalu kita yang kedua akan menuliskan fungsi elif ini apabila uang sama dengan totalnya, yaitu nanti jika uang dan total hasil belanjaan sudah pas gitu, akan tampil ini uang pas seperti ini. Dan kita yang terakhir menggunakan fungsi else. Jika uang kurang, maka akan tampil pesan uang kurang seperti ini. Oke, langsung saja mungkin kita akan mensimulasikan langsung dengan klik run di terminal.
Nah, ini akan tampil daftar barangnya dengan menggunakan fungsi slash tab ini tadi, maka akan tertata rapi seperti ini, akan segaris lurus. Oke, kita masukkan kode barangnya. Misal kita membeli gunting, kita klik 5. Nah, ini fungsi perulangan akan jeda dan menanyakan apakah kita ingin lanjut belanja atau tidak. Kita klik ya. Nah, kita memilih barang yang diinginkan lagi, seperti misal membeli buku tulis, klik 7, enter. Jika kita ingin membeli barang lagi, klik ya. Misal kita memilih pensil dengan kode 10, kita enter. Nah, jika belanjaan yang dipilih sudah cukup, kita bisa menginputkan tidak, seperti ini, klik tidak, maka harga barang yang dibeli ini ada beberapa nama-nama, yaitu yang telah dibeli tadi, ada gunting, ada buku tulis, ada pensil. Nah, yang kedua ada harga barang ini telah tampil di sini. Ini keduanya ini menggunakan fungsi append tadi yang ini. Nah, fungsi append ini. Yang ketiga ada jumlah total yang harus dibayar, ini sebesar 29.000, hasil dari penjumlahan harga barang yang telah dibeli ini tadi. Nah, misal ini total 29.000, kita memasukkan 30.000 dengan uang 30.000, maka kita klik enter, maka kembalian akan tertampil di sini, yaitu sejumlah sebesar 1.000. Lalu yang kedua, kita akan mempraktikkan apabila kode yang dimasukkan atau kode barang yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan yang telah tampil. Lalu mungkin kita run lagi. Nah, misal ini barang dari 1 sampai 10, ada kodenya ini 1 sampai 10. Misal kita menginputkan barang taruhlah 17 gitu, maka akan tampil kode tidak sesuai, dikarenakan tidak ada tidak ada kode di sini, itu tidak ada barangnya di sini, karena ini sampai 1 sampai 10. Oke, yang selanjutnya kita akan mempraktikkan apabila barang yang dibeli itu jumlah uang kita kurang atau uang kita tidak sesuai dengan totalnya. Misal kita membeli ballpoint 1, kita lanjut lagi, kita membeli binder 3. Nah, kita selesaikan belanjaan. Nah, ini total yang harus dibayar 12.000. Maka kita mengetikkan, misal kita hanya mempunyai uang 10.000. Nah, 10.000. Lalu kita klik enter, maka tampil uang kurang 2.000. Nah, seperti ini. Maka akan tampil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu hasil demonstrasi atau simulasi dari kelompok 1 tentang aplikasi penjualan ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya dalam bertutur kata atau menjelaskan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.